si volumenya ya. Baik, selamat sore. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, mari kita tundukkan kepala dan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selamat sore adik-adik. Hari ini kita akan masuk ke bab baru. Nanti Pak Tan akan kirimkan modulnya, tapi adik-adik perhatikan dulu penjelasan dari Pak Tan. Hari ini ya adalah pengganti kuliah kita pada tanggal 18 April yang dimana kita merayakan Paskah kedua. Nah, Senin minggu depan ini kan kita tidak kuliah lagi, nanti sudah ada jadwal penggantinya, kalau tidak salah 11 Juni. Ya. Jadi memang dari pihak fakultas, setiap kali terkena jadwal libur, maka untuk mencukupi hari efektif kuliahnya itu harus ada penggantian hari. Jadi rata-rata dilakukan di hari Sabtu. Ya. Demikian juga untuk yang kesekian kalinya Sabtu ini kita bertemu, ya kita pakai tidak terlalu panjang lah, paling 1 jam akan pakai untuk meet ini, ya karena mungkin juga ada yang punya kesibukan di hari Sabtu, ya. Baik, kita akan lihat, Pak akan presentasi tentang bab 5, yaitu tentang bab baru, di mana judulnya adalah persamaan diferensial secara numerik. Jadi ini Pak Tan kasih penjelasan dulu pengantarnya. Apa sih persamaan diferensial? Penyelesaian persamaan diferensial secara numerik. Ya. Di bab 5 ini adalah penyelesaian persamaan diferensial. Suka disingkat PD ya. PD itu persamaan diferensial. Diferensial secara numerik. Nah, persamaan diferensial itu sebenarnya dia persamaan aljabar, tapi melibatkan ada yang disebut dengan turunan. Nah, ini kata diferensialnya. Ini contoh ya, contoh. Bisakah kita mencari penyelesaian dari ini contoh ya, misalnya 3x plus dy dx min 2 sama dengan 0. Nah ini. Bisakah kita mencari penyelesaian dari ini? Apa sih maksudnya ini? Ini namanya sudah persamaan diferensial. Yaitu persamaan aljabar yang melibatkan turunan. Nah, apa yang dicari? Apa yang mau diselesaikan? Biasanya adalah, jadi ini disebut dengan penyelesaiannya, penyelesaian aljabar ya. Penyelesaian secara aljabar adalah mencari rumusnya. Y itu apa? Gitu. Jadi persamaan diferensial. Jadi persamaan yang melibatkan turunan suatu fungsi, di mana penyelesaian secara aljabarnya adalah penyelesaian dalam
menentukan rumus Y. Terus bagaimana kita melakukannya? Nah, secara aljabar untuk persamaan diferensial yang sederhana, maka ini pertama-tama diubah dulu menjadi ddx dijadikan satu di ruas kiri, ya. Ini yang masih kasus gampang ya. Min 2 pindah ke kanan, 3x-nya pindah ke kanan juga, jadi min. Nah, dy per dx sama dengan 2 min 3x. Terus kita diminta mencari y. Nah, kalau adik-adik ingat, kalau kita diberitahu turunan, terus kita disuruh mencari y, itu pakai operasi apa? Secara integral. Pakai operasi integral lah maksudnya. Nah, kan ada di dalam aljabar, ada di dalam kalkulus. Ya. Bahwa untuk mencari y kalau diberitahu dy dx ya integralkan. Jadi y adalah integral dari dy dx. Maka penyelesaiannya adalah ya ini dy dx ya. Jadi integralkanlah rumus ini. Ya. D dx-nya itu kemudian terhadap x. Maka jawabannya adalah ini. Ya harus kuasai ilmu integral secara aljabar, rumus integral. Integral dari, kalau kita ingat kembali rumus dasarnya, integral bilangan k dx adalah kx plus c. Ya, ada simbol plus c-nya. Kalau integral kx pangkat n dx adalah k dibagi n tambah 1, x pangkat n tambah 1 plus c, tapi n tidak boleh min 1. Sebab kalau min 1, seper min 1 tidak ada artinya. Nah, ini rumus dasar integral. Jadi kalau tidak kuasai integral dari fungsi, maka kita tidak bisa selesaikan persamaan diferensial secara aljabar. Nah, ini integral kx pangkat 1 berarti 3 per 2 x pangkat 2. Plus c, jangan lupa ada plus c. Jadi bentuk y-nya adalah 2x min 3 per 2x kuadrat plus c. Nah, inilah disebut dengan penyelesaian aljabar. Ini udah selesai. Penyelesaian aljabar. Ini secara umum. Penyelesaian secara umum. Jadi persamaan diferensial ini dikatakan sudah selesai kalau sudah temukan y-nya. Nah, ini secara aljabar. Secara aljabar. Masalahnya adalah seperti yang sering Pak Tan katakan, kalau diintegralkan secara aljabar terlalu susah, nah maka kita perlu menyelesaikannya secara numerik. Begitu. Nah, apa maksud dari penyelesaian secara numerik? Penyelesaian secara numerik tidak mencari rumus Y. Ini rumus Y-nya udah ketemu ya. Rumus Y. Tapi kita mencari kumpulan nilai-nilai X dan Y yang memenuhi ini sebenarnya. Jadi misalnya Pak Tan kasih contoh. Jadi kalau mau selesaikan secara numeris, dia harus ada info awal, namanya nilai awal. Nilai awal itu initial value namanya.
Initial value. Misalnya diberitahu Y0 adalah misalnya atau Y1. Ini terserah ya. Y0 saat X-nya 0, Y-nya atau saat X-nya 1, Y-nya misalnya ya, ini misal. Y-nya 5. Ini namanya nilai awal nih. Ya. Namanya nilai awal. Jadi selain diminta mencari rumus Y-nya secara umum, biasanya Anda akan diminta menentukan Y tertentu yang bersesuaian dengan informasi yang diberikan. Informasi ini biasa disebut initial value atau nilai awal. Misalnya Y dikasih tahu Y1 sama dengan 5. Berarti kita masukkan saat kita ganti X-nya 1, Y-nya ketemu 5. Berarti 5 sama dengan 2 kali 1, min 3 per 2 kali 1 kuadrat tambah C. Nah, initial value ini dipakai untuk mencari C sebenar-benarnya. Jadi ini pindah sini 5 min 2 plus 3 per 2 sama dengan C. Berarti 3 tambah 1,5, berarti C-nya 4,5. Ya, 4,5 atau 9 per 2. Nah, dengan demikian kita dapat penyelesaian khusus. Penyelesaian khusus di mana sesuai dengan informasi awal, maka rumus Y-nya khusus untuk X sama dengan 1 sama dengan 5, maka Y-nya harus berbentuk 2X min 3 per 2X kuadrat plus 9 per 2. Ini tidak pakai C lagi. Ya, tidak pakai C lagi. Nah, ini namanya penyelesaian khusus. Penyelesaian khusus. Nah, ini masih secara aljabar. Ini masih aljabar namanya. Nah, tadi Pak Tan singgung bagaimana kita mau menyelesaikan secara numerik. Nah, yang disebut dengan penyelesaian numerik, contohnya ya, contohnya. Kita tidak menyajikan Y-nya, rumus Y-nya, karena sulit untuk ditemukan untuk kasus lain. Untuk ini kan kita tahu. Terus bagaimana yang dimaksud dengan penyelesaian numerik? Nah, ini penyelesaian numeriknya. Penyelesaian numerik kita cukup menyelesaikannya dalam interval tertentu. Misalnya X-nya ya dibatasi dari 0 sampai 1 aja. Dengan step size dengan H-nya misalnya 0,2 misalnya. Step size namanya. Step size itu Anda selesaikan untuk X dari 0 sampai 1, tapi untuk beberapa titik X, di mana jaraknya 0,2. Misalnya ya, mulai dari 0, X-nya 0. Maka Y-nya berapa? Masukkan ke sini. Berarti Y-nya 9 per 2 atau 4,5. X berikutnya harus berapa? X berikutnya harus 0,2. Karena setelah 0 ya 0,2 jaraknya kan. Dan Anda masukkan 0,2 ke sini. 2 kali 0,2 kurangi 3 per 2 kali 0,2 kuadrat tambah 9 per 2, temukan nilainya. Sampai berarti ini kalau diteruskan berarti 0,4, 0,6, 0,8, 1,0. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah X. Maka Anda menghasilkan 6 pasang XY. 0,9 per 2. 0,2 berapa nilainya? Ini dikasih underline. Nah, ini tadi misalnya. Masukkan ke sini.
Terus 0,4 berapa nilai Y-nya? 0,6 berapa nilai Y-nya? Ya, 0,6 berapa nilai Y-nya? Karena dia ada pakai koma untuk memisahkan dia dengan koma yang ini kita kasih underline 0,6 itu. Nah, 0,8 berapa nilai Y-nya? Dan terakhir 1,0 berapa nilai Y-nya? Nah, kumpulan himpunan titik-titik ini pasangan X dan Y-nya, ya, X dan Y-nya inilah disebut dengan penyelesaian numerik dalam interval 0,1 dengan step size 0,2. Nah, ini kita bisa cari nilai Y-nya karena kita memang sudah pernah menemukan nilai Y, rumus Y khususnya. Ya. Untuk soal ini, untuk yang Y1 sama dengan 5. Nah, untuk bab ini, karena kita bicarakannya secara numerik, kita tidak melewati proses ini. Kita tidak melewati proses mencari Y-nya. Nah ini. Ya. Tapi kita menggunakan cara lain, metode lain, untuk menemukan nilai Y-nya. Nah, metode-metode lain untuk menemukan nilai Y-nya ini loh. X-nya itu kan bisa ditentukan. Tapi menentukan Y-nya itu mau ikuti apa, mau ikut rumus siapa. Nah, nanti kita akan masuk ke metode numeriknya disebut dengan metode Euler. Bacanya Euler, tulisannya Euler. Kemudian ada Runge-Kutta. Ini penemuan nih Runge-Kutta ini orang India. Orang India itu hebat-hebat dalam metode numeris, maka mereka kuat di pemrograman, ya, di pemrograman. Nah, inilah sepintas informasi Pak Tan tentang apa itu persamaan diferensial dan bagaimana menyelesaikannya dan apa maksud dari penyelesaian numerik dari suatu persamaan diferensial. Nah, jadi persamaan diferensial yang Pak Tan tuliskan di sini, kalau hanya ini saja, namanya umum, ini persamaan diferensial umum. Tapi kalau sudah ditambah informasi nilai awal, maka disebut PDMA biasanya, ya. Ini disebut PDMNA, masalah nilai awal, ya. Masalah nilai awal. Jadi ada nilai awalnya diinformasikan. Dan secara numerik dia perlu yang ini, yang MNA ini, ya, harus ada nilai awalnya. Nah, ini di modul nanti adik-adik bisa baca, di modul bisa baca apa yang Pak Tan jelaskan tadi. Ya, ini sudah Pak Tan jelaskan. Inilah yang kayak tadi diubah, ya, diubah mencari Y itu pakai integral, prosesnya sama seperti tadi ini. Ya, ini sudah. Nanti ada embel-embel plus C-nya pasti. Kemudian ini ada suatu titik yang diberitahu tadi Y1 sama dengan 5, ya ini YX0-nya 1, Y0-nya 5. Nah, contoh ini pakai dalam trigonometri ini. Ya. Ini trigonometri ini harusnya ini kita sudah tahu juga ya, trigonometri fungsinya bisa trigonometri. Tadi Pak Tan contohkan fungsinya fungsi aljabar. Ya, ini Y aksen sama dengan sin X. Ya, sama saja Anda diberitahu dy dx sama dengan sin X. Nilai Y saat X-nya pi per 2 adalah 2. Maka carilah penyelesaian. Maka Y-nya adalah integralkan aja. Integral sin X dx. Integral sin kita tahu min cos plus C. Nah, ini
kalau adik-adik lupa dengan materi kalkulus, yang kalkulus integral ya jadi susah ini. Apa integral sin? Min cos. Apa integral cos? Ya sin. Gitu. Nah, saat X-nya diganti pi per 2, Y-nya ketemu 2. Maka ini pi 2 sama dengan min cos pi per 2 plus C. Ini untuk menemukan C ya. Maka cos cos 0, cos 90 derajat, pi per 2 kan 90. Nah, harus kuat ilmu trigonometri juga, ini 0. Maka C-nya 2. Jadi Y-nya berbentuk, ya. Oh, ini informasinya bukan pi per 2 ya, pi per 3 ya. Pi per 3, oke. Sedikit keliru. Pi per 3 bukan 0 kalau begitu. Ya, oke, kita ganti. Ini pi per 3, oh pi per 3 berarti cos pi per 3. Pi per 3 itu sama dengan 180 derajat dibagi 3. Ini lengkapnya pi per 3 rad gitu ya. Berarti ini 60 derajat. Cos 60 setengah. Ya, berarti ini min setengah. Berarti ini jadi 2,5 atau 2,5. Maka rumus Y-nya cos X tambah 2,5 atau 2,5 min cos X. Nah, nanti kalau mau cari penyelesaian numeriknya ya kita beri X-nya pi per berapa, pi per berapa, pi per berapa, cari Y-nya. Oke. Nah, ini seperti contoh Pak Tan tadi, dx sama dengan 3x kuadrat. Nah, ini mirip ya dengan contoh Pak Tan. Integral dari, berarti integralkan 3x kuadrat. Berarti x pangkat 3 tambah c. Masukkan y-nya, x-nya 1, y-nya ketemu 3. Maka c-nya harus 2. Maka ini rumusnya. Nah, ini yang tadi Pak Tan sebut. Ya. Bentuk persamaan diferensial disebut dengan masalah nilai awal. Nah, ini. Ya, ada bentuknya seperti ini. dy dx kadang-kadang diganti dengan simbol y aksen. Ya. Atau f aksen. Karena kita sering menulis y sama dengan fx. Jadi kalau diturunkan bisa jadi dy dx, bisa jadi y aksen, bisa f aksen. Ya, nah ini. Ini bentuknya. Nah, jadi pertanyaannya tadi sudah Pak Tan singgung, tidak semua bentuknya, bentuk PDMNA ini ya masalah nilai awal itu enak diintegralkan. Ya. Tidak semua enak diintegralkan. Sebagai contoh misalnya ya, ini masih enak. Yang tidak enak itu misalnya seperti ini. 3x kuadrat min 2y dy dx misalnya. Plus 1 sama dengan 0. Maka bentuk dy dx-nya seperti apa? Berarti bentuk dy dx-nya tambah 1 sama dengan 2y dy dx. Nah, kita harus mampu menuliskan dy dx-nya seperti apa. Berarti 3x kuadrat plus 1 per 2y. Nah, sekarang bagaimana Anda mengintegralkan ini? Mencari y-nya. Nah, ini sesuatu yang belum pernah kita alami. Waktu kita belajar kalkulus tuh enggak ada kalkulus 1. Di kalkulus 2 pun belum ada ilmu ini. Kok bisa mencari y integral dari ini ya, yang hasilnya y, tapi di sini sendiri ada 2y-nya. Nah, ini contoh ini saja sudah tidak bisa kita selesaikan dengan mudah. Secara aljabar nggak bisa. Maka perlu penyelesaian secara numeris.
Jadi bentuk MNMA-nya ini, kamu misalnya dikasih informasi Y1 sama dengan 5. Kita tidak mungkin menemukan Y-nya. Terlalu sulit. Nah, ya ilmu kita tidak cukup menemukan Y-nya secara langsung. Nah, maka nanti ada perintah, selesaikanlah secara numeris, cukup di X-nya pun tidak banyak-banyak, X-nya dibatasi. Misalnya mulai dari 1 sampai, tidak selalu harus 0 ya, misalnya 1 sampai 2 dengan jarak 0,1. Ya udah, berarti nanti kita harus hitung 1, 1,1, 1,2, 1,3 sampai 2. Karena ini kan 1,9. Jadi terbatas. Jadi harus dibatasi X-nya ini. Berarti kita punya kewajiban menghitung X-nya sampai 10 kali. Berarti cari 10 Y untuk masing-masing X ini. Oke, kita lihat. Terus kita mau mencari nilai Y-nya pakai apa? Nah, pertama kita pakai nama Euler. Nanti adik-adik baca ya. Baca. Kalau sudah dituliskan dalam bahasa yang formal, seperti yang Pak Tan sering katakan kalau belajar MTK, langsung ke formalnya, waduh babak belur kita dibuatnya, bisa muntadara duluan. Nah, apa yang Pak Tan tulis di sini, sudah Pak Tan jelaskan tadi ini. Nih. Suatu PD dikatakan telah terselesaikan secara numeris dalam interval X0 sampai B bila kita telah memperoleh himpunan titik-titik ini. Nah, ini maksudnya. Ya, step size-nya H. Jadi memang diomongkan jauh lebih enak, tapi hal yang sederhana yang Pak Tan omongkan tadi, menemukan ini saja cukup temukan kumpulan titik-titik ini. Nah, ini nanti dituliskan dalam bentuk himpunan. Ya, X0, Y0 berapa, X1, Y1 berapa, step size-nya begini, sampailah nilai tertentu, ya, Y-nya berapa. Ini udah sesederhana itu, ya, penjelasan dari simbol-simbol yang cukup panjang ini. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, ini menggunakan pertama-tama pakai rumus Euler, yaitu sekali lagi kita menggunakan istilah pendekatan. Tidak mencari Y-nya secara langsung, tapi kita mencari pendekatannya. Nah, salah satu yang bisa dipakai adalah dengan ilmu rumus Euler, metode Euler. Metode Euler itu ini. Cara mencari nilai Y. Jadi kalau kita mempunyai dy dx, ada suatu rumus dy dx, misalnya tadi ya, 3x tambah 1 dibagi 2y, nah, misalnya. Ini kan kalau diintegralkan kan susah, kita tidak bicara lagi integralkan langsung ya. Nah, bentuk ini kalau sudah diubah begini, kita tidak lakukan proses integral macam gini lagi, enggak. Udah gagal ini. Jadi kita tidak masuk ke sini. Ini kalau dilanjutkan namanya proses aljabar, bukan numerik. Nah, maka dy dx ini harus diganti menjadi fxy. Nah, diberi simbol fxy. Nah, dari fxy inilah nanti kita terapkan rumus Euler yang berbunyi untuk mencari nilai y, ya,
Kan kita startnya dari Y0, nanti X-nya nanti harus disesuaikan ya. Ini rumusnya mencari ini fxn yn. Nah, ini namanya rumus Euler. Ya, namanya rumus Euler. Nah, bagaimana mempraktekkannya? Kita langsung praktekkan, Pak. Kita langsung praktekkan bagaimana menggunakan rumus ini. Yang penting kamu hafal bahwa bentuknya adalah seperti ini. Yn plus 1 adalah Yn sebelumnya ditambah H kali fxn Yn. Nah, ini nanti harus diterjemahkan. Ya. Gini caranya. Lihat baik-baik ya. Jadi, menggunakannya jauh lebih mudah daripada menuliskan rumusnya itu. Ya. Oke. Jadi caranya begini ya, adik-adik lihat. Kalau baca rumusnya memang memusingkan nih. Suatu sistem persamaan dalam interval 0,1. Oh, berarti sudah dibatasi. Ya, ini nanti contoh 4 bisa dibaca di modul nanti Pak akan kirimkan setelah ini. Dinyatakan oleh persamaan ini. Oke, dy per dx sama dengan x tambah y. Ya, kan ada x tambah y-nya ini. Dengan y0 sama dengan 2. Carilah penyelesaian dari persamaan di atas dengan menggunakan metode Euler. Nah, metode Euler. Oke. Dengan step size 0,25. Nah, berarti ada berapa X yang harus kita cari? Nah, ini. Dari 0, habis itu 0,25, habis 0,25, 0,5, 0,75, 1. Ya, oke. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan, ini dx ini harus diganti dengan fxy. Nih. Jadi dx sama dengan fxy. Tulis aja seperti ini. Kemudian kita sudah diberitahu saat x0, saat x-nya 0, y-nya itu 2. Ya. Ini namanya x0 nih. Ya. Diberi nama, dan 2 itu adalah y0. Jadi dari titik-titik itu x0 y0 selalu sudah diberikan, sudah pasti ketemu karena diberikan. Startnya dari sini. Berikutnya kita harus mencari yang x1 y1. Nah, lihat ya. Jadi perhatikan kita gunakan rumus ini. Yn plus 1 adalah Yn ditambah H kali Fx N Yn. Nah, ini maksudnya apa? Lihat ya. Tadi kita udah dapat nih. Untuk X0 kan 0, maka Y0-nya adalah 2. Jadi tak usah pusing, ini sudah dikasih tahu nih. Jadi ini masukkan ke sini. Atau ini tadi. Ya. Nah, sekarang X berikutnya, X1 0,25. Kok Bapak tahu harus 0,25? Ah, ini soalnya nih. Step size 0,25. Maka Y yang dihasilkan namanya Y1. Nah, bagaimana mencari nilai Y1 ini? Nah, masukkan ke rumus ini, adik-adik. Lihat ya. Nah, Y1. Y1 berarti N-nya harus 0. Berarti Y1 sama dengan, ya, kok bisa ini menjadi 1 kalau N-nya 0? Berarti ini Y0 ditambah H kali Fx0 Y0. Oke? Nah, tadi kita sudah kasih nama Fxy, Fx, Y, bunyi rumusnya adalah X tambah Y. Oke? Nah, sekarang kita lihat Fx0 Y0 berarti Fx0 Y0 itu diganti dengan, lihat ya, diganti loh ya, bukan menghilangkan. X0 tambah Y0, ikuti rumusnya. Nah, di sini ada X tambah Y. Lihat ya, sadari betul. Nih.
Karena rumusnya adalah X tambah Y, maka Fx0 Y0 diganti X0 tambah Y0. Sedangkan kalau contoh yang Pak Tan tadi, nah disadari betul nanti waktu kita nulis Y0-nya, berarti cari Y1, 0 tambah H kali, lihat, ikuti rumus ini, berarti 3X0 tambah 1 per 2Y0. Karena di sini tadi harusnya berbunyi X0 Y0. Nah, jadi mau diganti bentuknya apa tergantung soalnya ini. Begitu. Bentuknya seperti apa, pokoknya ikuti aja ini. 3X plus 1 dibagi 2, ya udah berarti 3X0 ditambah 1 dibagi 2Y0. Ikuti aja. Nah, ini kebetulan gampang, cuma X0, X tambah Y. Ya, cuma X tambah Y, ya maka X0 tambah Y0. Jangan tanya lagi, Pak, F-nya kemana? F itu simbol. Ini simbol. Jadi F, kalau ada tulisan FXY, F dalam kurung X, Y, langsung ganti X tambah Y. Nah, jangan kau cari lagi di mana F-nya, Pak. Sudah diganti. Jadi kalau misalnya Pak Guru ganti ini menjadi F bintang, koma kotak, ya ini berarti bintang tambah kotak. Ikuti aja. Ya. Oke, udah dihitung. Y0 tadi berapa? 2. Step size-nya berapa? 0,25. X0 tadi siapa? X0. Oh, X0 kan 0. Y0 tadi siapa? Oh, 2. Udah. Dihitung. Berarti 2 ditambah 2 kali 0,2 berarti 0,5. Berarti Y1 2,5. Udah selesai. Y1-nya. Y1-nya udah ketemu, yaitu 2,5. Cari Y berikutnya. Nah, ini udah Pak Tan hitungkan ya. Nih, kita tadi udah omongkan ini. Y berikutnya berarti X2 0,5. Kok Bapak tahu harus 0,5? Iyalah, habis X00, X1-nya 0,25, ya berikutnya 0,5. Berarti kita harus cari Y2 sekarang. Y2 berapa? Ya, rumusnya dulu. Y2 adalah Y1 yang ditambah, kan berkurang 1 ya. H dikali Fx1 H kali ini dulu. Fx1 Y1. Ini kan rumus Euler. Rumusnya. Maka Y2 adalah Y1 dikali H, tambah H kali. Nah, rumusnya mainkan X1 tambah Y1. Ya sudah, masukkan. Berarti Y1-nya 2,5, H-nya 0,25 tetap. Nah, X1 tadi siapa? Oh, 0,25. Y1-nya berapa? 2,5. Nah, ini. Ya. Hitung, 3,19. Berikutnya lagi, X3 berarti 0,75. Dengan cara yang sama, lihat. X3 adalah Y2 ditambah H kali ini. Berarti 3,9 tambah 0,2 kali 0,5 tambah 3,19. Dapatlah Y3-nya 4,11. Terakhir 1,0. Kok Bapak tahu terakhir itu? Iyalah, kan sudah sampai mencapai intervalnya 0,1. 0,1. 1,0 berarti kita cari Y4. Nah, Y4 berarti Y3 ditambah H kali X3 tambah Y3. Ini rumusnya dulu. Kalau mau tulis rumusnya, rumus umumnya ini. Untuk semua soal rumusnya kayak begini. Semua soal. Nah, perbedaannya adalah bentuknya ini. Nah, ini harus sesuaikan setiap soal. Karena rumusnya adalah, Pak Tan tak bosan-bosan ulangi ini ya.
fxy adalah x tambah y, maka ikutilah rumus ini untuk soal ini. Ya, jadi jangan tanya lagi, Pak, x tambah 3, kok ini jadi tiba-tiba x3 tambah y3? Ya, ikuti rumus ini. Nah. Oke, dapatlah 5,4. Ya sudah, sajikanlah ini. Jadi penyelesaian numeris dari persamaan di atas dalam interval 0,1 adalah ini. Untuk x0, y-nya 0. Ini kurang underline, nanti kalau sudah dapat print out-nya modul ini nanti di underline ya. Nanti bingung mana yang koma desimal, mana yang tanda koma pemisah. Makanya yang koma desimal itu di underline, diikat, itu satu kesatuan. Ya, cukup sajikan seperti itu, selesai. Ya, cukup disajikan seperti ini sudah selesai, termasuk penyelesaian numeris. Ya semudah itu. Penyelesaian persamaan diferensial secara numeris. Udah, inilah dia penyelesaiannya. Berarti kita cukup menghitung nilai Y1, Y2, Y3, Y4. Cuma 4 aja. Yang Y0 udah pasti ketemu. Y0 kan diberitahu Y0. Oke, inilah yang disebut dengan rumus Euler. Ya. Yang ini sedikit kurang jelas soalnya. Ini dalam interval berapa ya? Dalam interval nah ini kan mulai dari 0, berarti 0 sampai 2 lah. Nanti adik-adik coba. Nah, cuma ini tidak standar ya, hati-hati. Nah, bedakan dengan soal contoh 4 ini. Contoh 4 ini dia sudah langsung enak dy dx. Ini tulisannya ya. Rasakan bedanya dan bedakan rasanya. Nah, ini lihat. Pasti bedanya dengan soal latihan itu. Kalau ini sudah langsung dy dx. Ya, dy dx. Kalau ini harus sedikit diubah nanti. Ya, ini harus sedikit diubah. Lihat, soalnya adalah berbunyi dy dx kurang 2y sama dengan x. Ya, y0 sama dengan 1. Nah, ini tidak standar. Standarnya itu harus jadi dy dx. Berarti ini harus pindah min 2y. Nah, setelah dapat dy per dx-nya sama dengan apa? Ini harus segera diganti dengan fx, y. Berarti x tambah 2y. Nah, inilah nanti yang diganti-ganti. Ya, kalau contoh ini pakai x tambah y, maka soal ini x tambah 2y. Nah, nanti adik-adik mulainya dari, ini Pak Guru kasih layoutnya dulu ya. Nah, di x0, 0, berapa nilai y0-nya? 1, sudah dikasih tahu. Nah, kemudian x1 berapa? Ya harus 0,2 karena step size-nya 0,2. Oh, ini untuk di 5 langkah ya sudah dikasih tahu. 5 langkah itu berarti ini tidak usah ditambahkan kalimat Pak Guru ini. Sudah 5 langkah itu berarti ya nanti langkah berikutnya ini langkah pertama, langkah kedua 0,4 ya.
1, 2, 3, berarti 0,6. Ya. X4 0,8, nah, sampai X5 1,0. Nah, ini sudah 5 langkah. Ya. Ini 5 langkah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu ya, 5 langkah maksudnya. Berarti X-nya sampai X5. Nah, mencari Y1-nya berarti rumusnya selalu berbunyi Y0 ditambah H kali Fx0 Y0. Nah, sekarang rumusnya H kali siapa? H kali ini. X0 tambah 2 kali Y0. Jangan pakai X tambah Y lagi. Maka ini 1 ditambah H kali 0,2. Ya, 0,2 kali X0-nya siapa? 0. 2 kali Y0 berarti 2 kali 1. 1 tambah 0,2 dikali 2. Berarti 0,4 berarti 1,4. Nah, udah dapat yang pertama. 0,2 X 0,2 pasangannya Y1 1,4. Nah, nanti adik-adik teruskan ya di CP kedua ya. Di sesi kedua. Ini lengkapi lah. Ya, untuk yang Euler ini masih gampang. Ya, ini boleh di screenshot nih. Silakan di screenshot, nanti adik-adik teruskan. Silakan screenshot dulu adik-adik. Udah belum? Halo? Adik-adik masih bersama Pak Tanda ya? Masih, Pak. Iya, Pak. Udah ada di screenshot belum? Sudah, Pak. Sudah cukup jelas? Cukup jelas ini? Cukup, Pak. Paham ya? Nah, bisa teruskan sendiri ya. Nah, kalau paham berarti kita cukup kuliahnya sore hari ini. Nah, seperti kata Pak Tan, tidak lama-lama karena untuk metode awal ini sederhana. Ya. Untuk yang awal ini cukup sederhana, yaitu metode Euler aja. Udah screenshot itu, adik-adik? Sudah, Pak. Nah. Oke, kalau begitu Pak Tan stop screen, stop share ya. Nah, simple sekali untuk metode Euler. Tapi kalau nanti baca modulnya mungkin agak sedikit kewalahan ya. Karena sekali lagi hal simple saja kalau dituliskan dalam bahasa matematika, karena dia sifatnya harus formal, harus istilahnya resmi ya. Nah, maka penulisannya itu menjadi agak asing bagi kita kalau tidak biasa. Ya. Jadi mempraktekkannya secara langsung, cuma begitu ya Pak? Iya, tapi nulisnya itu loh. Ya, nulisnya. Sama seperti kita kayak di program ya, di programming. Habis ini begini. Tapi kalau sudah dituliskan ke codingnya dalam bahasa program, ribet juga ya. Nah, orang yang tidak ngerti, wah ini kok tahu-tahu keluarnya nanti seperti itu. Padahal, kalau ini begini, masukan ini nanti diproses kayak gini, keluarnya harus gini, nanti berikutnya diproses lagi. Begitu. Ya, proses codingnya itu, proses menulis programnya itu menjadi sangat berbeda. Ya, padahal hasilnya ya cuma mau menghasilkan seperti itu gitu. Ya, sama seperti kita bikin film animasi, cuma mau menggerakkan mata saja, ngedipkan mata. Dia harus berapa slide, berapa gambar yang dia gabung jadi satu. Itu untuk film animasi. Ya. MTK juga seperti itu. Nah, cuma begitu, tapi kok
menuliskan bahasanya kok jadi ribet banget. Iya, karena bahasa matematika itu bahasa yang formal ya, resmi, harus berlaku umum. Nggak bisa pakai bahasa ibu, nggak bisa pakai bahasa sendiri. Ya harus dimengerti umum, ya harus universal. Jadi siapapun membacanya ngerti. Nah itulah hebatnya matematika. Maka disebut matematika adalah mathematics is mother of knowledge. Ya. Mother of knowledge, pengetahuan yang universal bagi semua pengetahuan, melayani pengetahuan secara universal. Baiklah, nanti akan Pak Tan kirimkan modulnya di forum. Terima kasih atas perhatiannya pada sore hari ini sudah mengikuti MIP pada pertemuan pengganti untuk 18 April. Sampai di sini, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Sudah boleh lift ya. Terima kasih, Pak.